Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 132. Tubagus Simuntang. Sehabis mengocok Edoh Permanasari dan anak-anak murid Mandalagiri, ia sengaja memamerkan kecepatan berlarinya. Setelah 2-3 kali mengitari gelanggang pertempuran, matanya yang tajam melihat berkelebatnya Sangaji yang ikut berlari-lari pula mengejar nyala asap kuning yang dinyalakannya. Sebagai seorang pendekar yang sudah banyak makan garam, ia terkesiap menyaksikan kegesitan Sangaji. Mau ia menduga bahwa Sangaji adalah salah seorang anggota rombongan ketujuh aliran yang datang meluruk ke Gunung Cibugis. Tetapi setelah diamat-amati beberapa waktu lamanya, ia tak menemukan buktinya. Bahkan pemuda itu senantiasa menguntit dan mengamat-amati segala gerak-gerik anak murid Edoh Permanasari dan anak-anak Mandalagiri. Kalau bukan termasuk golongan mereka, apakah ada pihak ketiga yang menyelusup masuk ke atas Gunung Cibugis, pikirnya. Memperoleh pikiran demikian, ia mendaki Gunung Cibugis untuk mewartakan hal itu kepada rekan-rekannya. Semenjak zaman mudanya, kecepatan lari Tubagus Simuntang tiada duanya dalam dunia. Makin bertambah usianya makin masak pula ilmu berlarinya. Hal itu dapat dibuktikan betapa ia dapat mengocok Edoh Permanasari sambil memeluk tubuh Nia Kurnia. Sekarang ia mau cepat-cepat mendaki gunung. Maka kepesatannya tak dapat dilukiskan lagi. Mendadak selagi ia melintasi ketinggian yang pertama, ia melihat sesosok tubuh yang sedang berdiri terlongong-longong seperti seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dialah Manik Angkeran. Pemuda itu menerima pesan Rostika agar mengantarkan Atika kepada ayahnya. Setelah berputar-putar dengan pikiran pepat, ia berjumpa dengan Suhanda. Begitu Suhanda melihat Atika serta menerima kalung berliontin intan, lantas saja ia berubah ingatan. Atika disambarnya dan dibawa lari menubras-nubras. Sudah barang tentu, hati Manik Angkeran bertambah tak keruan rasanya. Dengan sekuat tenaga ia mengejarnya. Dan malam itu, ia berdiri di atas ketinggian sibuk menduga-duga kemana arah larinya Suhanda. Tubagus Simuntang adalah seorang pendekar yang berwatak usilan. Melihat seorang pemuda yang tengah berdiri terlongong-longong, hatinya tertarik. Terus saja ia menghampiri dari belakang. Ia sengaja menerbitkan suatu suara agar membangunkan kesadaran pemuda itu. Benar juga. Mendengar suara bergemeresak, Manik Angkeran terbangun kesadarannya. Ia adalah murid tabib sakti Ibrahim. Meskipun yang dipelajari khusus mengenai ilmu ketabiban, namun Ibrahim adalah murid Sadewata, seorang tokoh sakti pada zaman itu. Meskipun tidak sehebat adik seperguruannya Dyah Kartika atau yang disebut nenek dari pegunungan Karumbi, tidaklah berarti bahwa ia tidak mengenal ilmu tata berkelahi. Maka Manik Angkeran mewarisi ilmu tata berkelahi dari perguruan Sadewata. Itulah pula sebabnya dalam kekusutan hatinya masih saja ia sanggup menangkap bunyi langkah Tubagus Simuntang. Cepat ia menoleh, tapi tiada seorang pun. Apakah aku bermimpi? Kata Manik Angkeran dalam hati. Mengira demikian, perhatiannya tertumpah kembali kepada Atika yang dibawa lari oleh Suhanda. Teringatlah dia kepada tutur kata Rostika, bahwa pada hari itu semestinya ia berada di Gunung Cibugis bersama-sama dengan Suhanda seumpama tidak terhalang oleh Dyah Kartika. Maka ia yakin Suhanda membawa lari Atika mendaki gunung. Tak berani ia berayal lagi. Terus saja ia lari mendaki Gunung Cibugis dengan secepat-cepatnya. Tapi suara langkah di belakangnya segera terdengar lagi. Manik Angkeran terheran-heran. Cepat ia menoleh, tapi tetap saja tiada nampak seorang pun. Mendadak ia lari kembali ke tempatnya semula. Waktu itu bulan sudah cerah. Dia pun seorang cerdik. Dengan tajam ia meneliti jejaknya. Selain bekas tapak kakinya terdapat pula jejak tapak kaki seorang. Jadi jelaslah bahwa pendengarannya tidak salah. Maka tahulah dia, seseorang yang berilmu tinggi menguntitnya dengan diam-diam. Hanya anehnya, mengapa bayangan orang itu tiada nampak padahal ia menoleh dengan cepat. Apakah orang itu dapat menghilang? Dengan penuh tanda tanya, kembali Manik Angkeran berlari-lari mendaki gunung. Dan suara langkah terdengar kembali seperti tadi. Siapa kau? Teriak Manik Angkeran tanpa menoleh. Siapa kau? Sahut seorang di belakangnya. Keruan saja, Manik Angkeran terkejut sampai meremang. Tadi ia mengira bahwa suara sahutan itu adalah gaung suaranya sendiri. Tapi nada suara itu terang bukan nada suaranya. Terus saja ia membentak,
Apakah kau setan? Suara itu lantas menyahut lagi. Kau sendiri setan atau manusia? Secepat kilat Manik Angkeran menoleh. Kali ini, matanya menangkap berkelebatnya sesosok bayangan. Maka tahulah dia, bahwa dengan kecepatan yang luar biasa orang itu mencoba menyembunyikan diri. Mengapa kau menguntit aku, tegurnya. Untuk apa aku mengikuti engkau, sahut orang itu. Bagaimana aku tahu? Manik Angkeran tertawa geli. Itulah sebabnya aku bertanya kepadamu, apa sebab aku kau ikuti? Bagaimana aku tahu? Itulah sebabnya aku bertanya kepadamu. Orang itu menirukan pula. Meskipun aneh, tapi kesannya lucu. Terang, dia tak bermaksud jahat. Maka dengan ramah Manik Angkeran minta keterangan, siapakah namamu? Tak dapat kukatakan, sahut orang itu. Mengapa? Karena kau belum memperkenalkan namamu. Bagus. Manik Angkeran berseru geli senang. Namaku, Manik Angkeran. Bohong. Namamu bukan itu. Manik Angkeran heran. Menegas, orang tuaku yang melahirkan berkata, bahwa namaku Manik Angkeran. Kau yang tidak pernah melahirkan aku, mengapa bisa berkata bahwa namaku bukan Manik Angkeran? Bohong. Namamu. Bukan itu, orang itu tetap membandel. Kalau bukan Manik Angkeran, lantas siapa? Kau sendiri tahu. Benar memang aku tahu. Namaku Manik Angkeran. Bohong. Bukan itu. Lantas siapa? Orang hidup. Namamu orang hidup, seru orang itu. Dan nada suaranya berubah menjadi puas. Manik Angkeran terhenyak sejenak. Lantas tertawa senang. Menyahut, ya benar. Aku memang manusia hidup. Kau pun manusia hidup, bukan? Tidak. Namaku bukan manusia hidup. Kalau bukan, lantas apa? Manik Angkeran geli. Namaku Tubagus Simuntang. Kebetulan menjadi manusia hidup. Mendengar penjelasan itu, Manik Angkeran benar-benar tertawa geli. Aneh benar cara berpikir orang ini, kata Manik Angkeran dalam hati. Namun oleh tanya jawab selintasan itu terasalah dalam hati Manik Angkeran bahwa Tubagus Simuntang tidak mempunyai maksud jahat kepadanya. Malahan mengesankan suatu keakraban dengan caranya sendiri. Mengingat kegesitannya, pastilah dia seorang berilmu tinggi pula. Berkenalan dengan orang semacam dia, lebih banyak keuntungannya daripada merugikan. Lalu bertanya, kau hendak pergi kemana? Bukankah ini larut malam? Kau hendak pergi kemana? Bukankah ini larut malam? Tubagus Simuntang menirukan lagi. Tak ragu-ragu Manik Angkeran memberi keterangan, aku mencari seorang kemenakan yang dibawa lari seorang. Kemenakan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mamanya Atika. Hidih. Di tengah malam seorang laki-laki mencari seorang perempuan. Apakah pantas? Manik Angkeran terhenyak. Entah apa sebabnya, tiba-tiba parasnya terasa menjadi panas. Menyahut cepat-cepat, tapi dia masih kecil. Kira-kira berumur 3 tahun. Tapi perempuan tetap perempuan. Biarpun masih bayi. Dan kau laki-laki mencari seorang perempuan di tengah malam buta. Apakah pantas? Tubagus Simuntang tetap ngotot. Siapa yang membawa lari perempuan itu? Suhanda. Ayahnya. Nah, kau lebih sinting lagi. Kalau dia dibawa ayahnya, mengapa kau mencarinya? Dia berubah ingatan. HM. Jadi kau mencari seorang perempuan yang berubah ingatan? Ini lebih hebat dari sinting. Bukan. Bukan dia. Dia ayahnya yang sinting, yang berubah ingatan, Manik Angkeran kewalahan. Bagus. Dia berubah ingatan. Apakah engkau juga berubah ingatan? Kau putarlah menghadap aku, nanti kau bisa melihat aku dengan jelas apakah aku sinting atau bukan, sahut Manik Angkeran. Buat apa melihat tampangmu? Hai. Apakah ayahnya pandai berkelahi? Tentu. Mana yang lebih pandai? Kau atau dia? Tentu saja, dia. Kalau begitu kau takkan bisa merebut anaknya. Biarpun kalah, tetap akan kurebut juga. Bagus. Hatimu teguh benar, puji Tubagus Simuntang. Tapi kau tak bakal mendaki gunung ini.
Apa sebab? Ada larangan. Kau bakal mampu sebelum menginjak dataran tinggi. Kau percaya? Tidak. Biarpun ada larangan, aku tetap mendaki. Dari mana kau tahu ada larangan? Kau yang bilang sendiri. Ah ya, sahut Tubagus Simuntang terkejut. Rupanya dia kena makan jebakannya sendiri. Hai, kenapa kau menguntit aku? Manik Angkeran kini ganti mengusut. Karena heran, aku tertarik padamu. Sekarang perempuan itu sudah dibawa ayahnya. Biarpun dibunuh atau dimakan tulang dagingnya, apa pedulimu? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Bukankah perempuan itu anaknya sendiri? Apakah kau berhak melarang? Tentu. Ibunya sudah mempercayakan dia kepadaku, sahut Manik Angkeran. Dan dengan singkat ia mengisahkan riwayat perjalanannya. Kemudian berkata, Tuan Tubagus Simuntang, tolonglah aku. Mengapa aku harus menolongmu? Karena engkau seorang pendekar yang baik budi. Mengapa kau tahu, aku seorang yang baik budi? Buktinya engkau tak mengusik aku. Padahal aku sudah berada di daerah larangan. Tubagus Simuntang terdiam sebentar. Menyahut, sayang, sayang. Mengapa sayang? Aku bilang sayang ya sayang. Mengapa usilan? Tubagus Simuntang meningkatkan suara. Sebab aku tak bisa menolongmu. Sebab aku belum kenal siapa ayah perempuan itu. Sebab aku belum kenal benar siapakah engkau. Sebab itu, aku bilang sayang. Tapi Manik Angkeran seorang pemuda yang cerdas dan wataknya mirip Fatimah. Katanya menirukan pula, sayang, sayang. Mengapa sayang? Tubagus Simuntang tak sadar ganti minta penjelasan. Aku bilang sayang ya sayang. Mengapa usilan? Manik Angkeran meningkatkan suaranya. Sebab aku tak bisa menolongmu. Sebab aku belum kenal siapakah engkau. Sebab aku belum kenal siapakah yang melukaimu. Sebab aku seorang murid tabib sakti yang justru mendengar suara napasmu yang kurang beres. Sebab itu, aku bilang sayang. Hai, hai, hai. Tubagus Simuntang gugup. Kau bilang pernapasanku kurang beres. Apakah yang kurang beres? Aku bilang kurang beres ya kurang beres. Bukankah urat nadi tumitmu seringkali terasa nyeri? Hai. Bagaimana kau tahu? Ah, hanya menebak sekenanya saja. Sebab aku murid seorang tabib sakti. Kau tahu, seorang tabib senang menebak penyakit seseorang. Tapi kau benar. Dahulu pernah aku berusaha mencari burung ciung berbulu biru. Katanya burung itu banyak terdapat di Pulau Tinjil. Kau tahu Pulau Tinjil? Itulah sebuah pulau di sebelah selatan Tanjung Panto. Waktu itu gelombang laut selatan sedang pasang. Walaupun begitu aku tempuh juga. Sayang, sungguh sayang. Setelah sampai di sana, justru burung ciung berbulu biru. Katanya burung itu banyak terdapat di Pulau Tinjil. Itulah sebuah pulau di sebelah selatan Tanjung Panto. Waktu itu gelombang laut selatan sedang pasang. Walaupun begitu aku tempuh juga. Sayang, sungguh sayang, setelah sampai di sana, justru burung ciung berbulu biru itu tiada lagi. Katanya pada setiap musim tertentu 25 tahun sekali ciung biru itu akan balik kembali dari pengembaraannya. Raja Pajajaran yang mengenakan nama burung ialah Ciung Wanara, burung beo dan kera. Sebagai peringatan diketemukan dirinya oleh seorang pengail yang kebetulan pula disaksikan oleh dua binatang tersebut. Raja Ciung Wanara menjadi dikenal para pendekar di Jawa Barat. Termasuk Tubagus Simuntang. Apakah kau bakal ke sana lagi, potong Manik Angkeran? Tentu. Kalau begitu, biarlah aku ikut membantumu. Tenagamu masih seperti kurcaci, masakan bisa menempuh gelombang laut, sahut Tubagus Simuntang. Tiba-tiba meningkatkan suara. Hai. Apa sebab engkau ingin membantu aku? Aku murid seorang tabib sakti. Ingin aku menolong menyembuhkan. Apakah kau bisa? Kalau cium biru itu tiada, pastilah akan kutemukan cara lain. Tubagus Simuntang tercengang. Pikirnya seperti sibuk. Kau bilang, kemenakanmu dibawa ayahnya yang berubah ingatan. Gunung Cibugis adalah sebuah gunung yang banyak jurang curam. Bagaimana kalau dia melemparkan anak perempuannya itu?
Mendengar kata-kata Tubagus Simuntang yang masuk akal, hati Manik Angkeran gelisah bukan kepalang. Tak disadari ia mempercepat larinya. Tubagus Simuntang tertawa gelak. Berkata mengejek, kau kurcaci maunya akan terbang melintasi gunung ini. Mana bisa? Kau mau menemukan orang itu? Apakah kau merasa pasti, dia berada di atas? Ya, sahut Manik Angkeran. Kemudian menyatakan alasannya. Bagus. Kau pernah terbang atau belum? Manik Angkeran tak mengerti maksud pertanyaan itu. Baru saja hendak minta penjelasan, sekonyong-konyong tubuhnya menjadi mati kutu. Tahu-tahu ia dikembit tanpa bisa bergerak kecuali mementang mulut. Akan kau bawa kemana aku? Tanya Manik Angkeran. Kau kini sudah berada di dalam kempitan tanpa bisa berkutik. Kalau mau, jiwamu bisa kucabut dengan mudah, sahut Tubagus Simuntang dengan tertawa terbahak-bahak, kau tahu? Sebentar tadi aku sudah merenggut nyawa salah seorang murid iblis perempuan. Kalau kau banyak bertingkah, nyawamu akan kucabut pula. Karena itu, diam-diamlah. Manik Angkeran mati kutu benar-benar. Untung, dia tadi telah memperoleh kesan baik terhadap Tubagus Simuntang. Dia yakin, orang itu tidak bermaksud jahat. Hanya saja, ia tak dapat menebak maksudnya. Siapakah nama murid iblis perempuan itu? Dia bertanya. Kau jangan cerewet. Kalau kau mau selamat, tutuplah mulutmu. Sekali aku melepaskan kempitanku, kau bakal runtuh ke dalam jurang, sahut Tubagus Simuntang galak. Diam-diam Manik Angkeran memaki, kalau kau sampai membuang aku ke dalam jurang, malah kebetulan. Artinya kau pun bakal tak panjang umurmu. Bukankah kau bakal mati digerumuti penyakitmu? Tetapi dia hanya bisa berpikir kalang kabut dalam hati. Untuk menyatakan dengan mulut, tak berani. Bukan main cepat larinya Tubagus Simuntang. Dirinya seperti tak mempunyai daya berat. Dengan enak saja, ia dibawa terbang melompati jurang-jurang. Mula-mula ia memekik karena kaget dan takut. Kemudian menutup mata. Setelah ia mengunci mulut, dengan memenuhi doa panjang pendek di dalam hati. Betapa tidak. Meskipun tangkas dan gesit, namun Tubagus Simuntang masih manusia. Sekali terpeleset, bukankah berarti tercebur di dalam jurang yang entah berapa ratus meter dalamnya? Sedang pikiran dan rasa hatinya kalut tak keruan, tiba-tiba ia merasa suatu kesegaran agak hangat. Perlahan-lahan ia membuka mata. Ternyata fajar telah menyingsing. Tiba-tiba ia mendengar suatu seruan berkumandang di kejauhan, hohoi. Simuntang, kau baru datang? Ada suatu kejadian di tengah jalan. Kau tahu di mana Dadang Wiranata berada? Tidak. Benar-benar aneh. Apa sebab dia pun datang kasep, sahut orang itu dari kejauhan. Simuntang, apakah kau berpapasan pula dengan yang lain? Tidak, sahut Tubagus Simuntang. Mendengar serentetan percakapan itu, diam-diam hati Manik Angkeran terkesiap. Pikirnya, rupanya Tubagus Simuntang salah seorang anggota himpunan Sangkuriang. Celaka. Guruku justru berada di pihak Ratu Fatimah. Kalau sampai ketahuan, bukankah aku bakal mati tak berkubur? Dwi Jendra, kata Tubagus Simuntang. Mari kita pergi mencari Dadang Wiranata. Aku khawatir, dia kena bahaya. Dadang Wiranata seorang cerdik luar biasa. Lagi pula kebal dari sekalian senjata. Apakah yang dapat membahayakan dirinya? Sahut orang yang disebut Dwi Jendra. Tapi aku mempunyai firasat kurang baik, Tubagus Simuntang mencoba meyakinkan. Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suara berkumandang dari dataran lembah. Hoi! Dwi Jendra dan kau Simuntang kemari. Celaka! Sungguh celaka! Mendengar seruan itu, Tubagus Simuntang keheranan. Katanya, hai kenapa si Otong Surawijaya? Lantas berseru nyaring, kau bangsat celaka memanggil aku. Siapa yang celaka? Dwi Jendra yang tiba-tiba sudah menghampiri Tubagus Simuntang berkata seperti kepada dirinya sendiri. Suara Otong biasanya keras seperti burung betet. Kenapa kali ini begitu lemah? Apakah dia terluka? Dasar manusia. Ya, nampaknya dia terluka. Mari, ajak Tubagus Simuntang. Mereka berdua melesat turun dari ketinggian. Dwi Jendra terdengar berkata, siapakah yang kau kempit ini? Di tengah jalan kutemukan bocah sinting ini.
Takut kalau mati kecebur jurang, lebih baik ku bawa saja. Mengapa? Sahut Tubagus Simuntang. Dan mendengar ujar Tubagus Simuntang, hati Manik Angkeran mendongkol. Kalau menuruti hati, mau ia menyemprotnya. Tapi tadi, dia diwajibkan mengunci mulut. Kalau tidak, bakal dibuang begitu saja. Agaknya Tubagus Simuntang bisa berbuat begitu, menilik ucapannya kini berkesan setengah liar. Bahan bagus, kata Dwi Jendra. Kemudian berseru nyaring, "Hoi Otong Surawijaya. Kau memanggul siapa?" "Lihat sendiri," sahut Otong Surawijaya. "Bukankah kau mempunyai mata?" Si kuda membawa aksinya, dengus Tubagus Simuntang. "Hayo bawa ke atas. Masakan kuda tunggangan tak becus membawa beban?" Seperti diketahui, Otong Surawijaya adalah pemimpin pasukan Panji-Panji kelompok kuda sembrani. Karena itu, ia disebut kuda oleh rekan seangkatannya. "Kau kentut edan," maki Otong Surawijaya. "Lihat yang terang. Siapa yang kupanggul ini?" Hampir berbareng Dwi Jendra dan Tubagus Simuntang berseru kaget, "Hai, Dadang Wiranata. Kenapa? Apakah terluka?" Dwi Jendra dan Tubagus Simuntang mempercepat langkahnya. Mendadak Manik Angkeran berkata, "Turunkan aku ke tanah. Biar kulihat, luka apa yang diderita rekanmu." Sebagai seorang tabib, dia keranjingan apabila mendengar suatu macam penyakit. Tak terduga, tiba-tiba saja tubuhnya dilontarkan pulang balik ke udara. Keruan hatinya kalang kabut sampai memekik-mekik. "Hai, kau mengapakan aku ini? Kau bisa menutup mulutmu atau tidak?" bentak Tubagus Simuntang tak senang. "Biar ku jelaskan. Yang berjalan bersama aku bernama Dwi Jendra, kepala pasukan Panji-Panji Bintang Nusantara. Dia seorang muslim. Sedikit banyak ia mengenal Tuhan. Tapi yang berbicara di bawah dan yang dipanggul itu, bukan seperti kami berdua. Dia bernama Otong Surawijaya, kepala pasukan Panji-Panji kuda sembrani. Dan yang dipanggul bernama Dadang Wiranata, kepala pasukan Panji-Panji obor menyala. Mereka berdua itu setengah liar. Bisa membunuh orang tanpa banyak berbicara. Tahu? Aku kan tidak kenal mereka. Lagi pula apa salahku terhadap mereka, bantah Manik Angkeran. Membunuh manusia, masakan perlu bertanya segala. Kau salah atau tidak, apakah mereka perlu mengusut sampai bertele-tele? Manik Angkeran mengangguk-angguk. Sebagai murid tabib sakti Maulana Ibrahim yang berpihak pada Ratu Fatimah, sudah barang tentu seringkali mendengar tentang kekejaman dan keliaran anggota-anggota himpunan Sangkuriang. Benar tidaknya, bukanlah soal. "Hai, anak sinting. Kenapa kau tak menyahut?" tegur Tubagus Simuntang. "Bukankah aku kau larang berbicara?" sahut Manik Angkeran. Tubagus Simuntang terhenyak sejenak. Kemudian tersenyum puas. Katanya, "Bagus. Begitulah anak manis. Kau diam-diamlah saja. Kalau kau patuh padaku, pasti mereka takkan berani mengusik dirimu." Setelah berkata demikian, ia berseru nyaring kepada Otong Surawijaya. "Kenapa Dadang Wiranata?" "Hanya seperti kita." "Kurang terang," sahut Otong Surawijaya. "Ku ketemukan dia sudah kempas-kempis seperti kucing mau mampus. Biasanya aku bersyukur kalau dia kena celaka. Tapi melihat dia begitu sengsara, betapapun juga tak sampai hatiku. Ku tolong dia sebisa-bisaku. Bandotan itu kena macam racun yang aneh luar biasa. Begitu lengannya kuraba, aku mendadak kena hisap. Rupanya dia mau membawa kuda bangkotan ini ke neraka." Mendengar keterangan tentang racun aneh dan melihat betapa kuyu Otong Surawijaya, baik Dwi Jendra maupun Tubagus Simuntang terus saja meloncat mendekati. "Hai, jangan raba dia. Apakah kalian mau mampus?" teriak Otong Surawijaya. "Aku mampus atau tidak, kau peduli apa?" bentak Tubagus Simuntang. "Hai Dwi Jendra. Kau berani mampus, tidak?" Tanpa banyak berbicara, Dwi Jendra lantas menyambar tubuh Dadang Wiranata. Badannya sudah dingin. Benar-benar hebat racun yang mengeram dalam dirinya. "Otong, bagaimana kau sampai kena hisap? Kau memang binatang tukang ngobrol." "Kentutmu," maki Otong Surawijaya. "Aku tadi mencoba mengalirkan tenagaku. Tapi begitu menempel, aku kena sedot." "Kau tak percaya boleh coba." Dwi Jendra hendak membuktikan, mendadak Otong Surawijaya menyanggah.
Katanya lantang, nanti dulu. Aku sudah jadi korban, biarlah aku mati perlahan-lahan. Kau yang masih sehat, biarlah mampus di kemudian hari. Itu saja, bocah di kempitan si Muntang. Mendengar kata-kata Otong Surawijaya, Manik Angkeran terkejut setengah mati. Jangan, sahut Tubagus si Muntang. Bocah ini mempunyai bahan bagus. Dia murid seorang tabib sakti. Barangkali bisa menjual jasa kepada Haim. Dengus Otong Surawijaya. Kau mau menggunakan bocah ini untuk merampas kedudukan Dadang Wiranata, bukan? Jangan mimpi di siang hari bolong. Kutanggung Dadang memilih mampus, daripada kau sembuhkan dengan suatu pembayaran yang terlalu mahal. Tidak, bantah Tubagus si Muntang. Pendek kata, himpunan Sangkuriang kini dalam bahaya. Di bawah sana 7 aliran seperti 2 burung Garuda, muncullah 2 pendekar pemimpin Panji-Panji Keris Sakti dan Bunga Mekar dengan berbareng, Walisana dan Ratna Bumi. Sedang meluruk kemari. Pasukanmu dan pasukan Dwi Jendra saling tikam. Juga pasukan Dadang Wiranata ikut-ikut nimbrung pula. Inilah bencana hebat. Satu-satunya jalan menghadapi bencana ini, kalian harus bersatu padu. Setelah berkata demikian, di luar dugaan Tubagus si Muntang menempelkan tangannya ke punggung Dadang Wiranata. Keruan saja, Otong Surawijaya terkejut. Buru-buru mencegah, Hai. Apakah kau rela mati untuk dia? Bagus. Setia kawan memang bagus. Tapi ingat nyawamu sendiri. Aku pun mau mencoba mampus, kata Dwi Jendra. Terus saja ia membantu Tubagus si Muntang mengerahkan tenaga saktinya. Karena didorong oleh 2 tenaga dahsyat, racun yang mengeram dalam tubuh Dadang Wiranata dapat dibuyarkan. Dengan merintih, Dadang Wiranata menjenakkan mata. Begitu melihat siapa yang menolong, dia berkata lemah, si Muntang, Dwi Jendra, terima kasih. Tiba-tiba giginya berceratukan. Tubuhnya terus menggigil. Tubagus si Muntang dan Dwi Jendra bukanlah tokoh-tokoh sembarangan. Tetapi melawan racun yang mengeram dalam tubuh Dadang Wiranata, mereka tak berani sembrono. Beberapa bagian tenaga saktinya benar-benar kena hisap, sehingga untuk beberapa waktu lamanya tak berani bersuara. Sekonyong-konyong terdengarlah suara kecapi mengalun dari puncak gunung sebelah timur. Berbareng dengan itu, terdengar pula suara suitan melengking. Ratna Bumi dan Walisana sudah datang pula, ujar Otong Surawijaya. Segera ia berseru menyambut, Ratna Bumi dan kau Walisana, pendeta buduk. Di sini, Dadang Wiranata mau mampus. Kemarilah. Suara kecapi dan suitan berhenti dengan mendadak. Itulah suatu tanda bahwa mereka mendengar seruan Otong Surawijaya. Terdengar Walisana berkata, Hai, Otong Kuda Binal. Siapa yang mau mampus? Kentutmu. Lihat sendiri, sahut Otong Surawijaya bersungut-sungut. Kau bilang apa, kata Walisana. Kenapa suaramu begitu lemah seperti banci? Kau terluka? Hai. Tubagus si Muntang, Dadang Wiranata dan Dwi Jendra tak apa-apa, bukan? Kentutmu. Lihat sendiri. Lebih baik kau cari akal untuk menolong mereka. Seperti 2 burung Garuda, muncullah pendekar pemimpin pasukan Panji-Panji Keris Sakti dan Bunga Mekar dengan berbareng. Sekali melesat, mereka tiba di depan Otong Surawijaya. Begitu tiba, Walisana terus saja memberondongi Otong Surawijaya dengan pertanyaan-pertanyaan gencar. Dan seperti adatnya, Otong Surawijaya lantas memaki-maki kalang kabut. Kentut! Kentut! Kau berhak apa mengusut aku seperti maling kesiangan? Supaya mulutmu yang kotor jangan mengumbar hawa busuk, sahut Walisana cepat. Kau keluyur kemana saja sampai Kasep? Kebetulan aku berada di timur, mendengar kabar datangnya kurcaci-kurcaci dari Mandalagiri, Watu Gunung, Lumbung Amisena membawa adik-adiknya seperguruan Kudawanpati dan Adipati Pesantenan Sosrokusumo. Mereka membawa pula ratusan muridnya. Kau mau apa sekarang? Panjang Mas dari Gunung Kencana datang juga, Ratna Bumi menyambung. Hai, Panjang Mas si kambing kudisan itu, tungkas Otong Surawijaya. Wah, bakal terjadi tontonan hebat. Tidak cuma itu. Tokoh-tokoh Gunung Gilu, Gembol, Aseupan dan Muara Binuangeun berlomba-lomba hendak menjual jasa di sini. Malahan Edo Permanasari ikut-ikut nimbrung. Hai Otong, kekasihmu itu mau kau pengapakan?
Tanggung kau tak bakal bisa menciumnya, sambung Walisana. Kentutmu, maki Otong Surawijaya. Perlu apa aku mencium iblis itu? HM, ini semua gara-gara Tatang Sontani. Coba dia tidak akal-akalan memanggil kita, perlu apa kita berada di sini? Otong, jangan begitu, ujar Walisana. Kita datang kemari bukan cuma hendak memenuhi panggilan Tatang Sontani. Sebaliknya Tatang Sontani memanggil kita demi himpunan Sangkuriang kita. Kalau himpunan Sangkuriang sampai dapat dibasmi ke kuyuk 7 aliran itu, masakan kita masih bisa hidup di muka bumi? Tatang Sontani memang pernah mengecewakan dirimu. Juga terlalu sombong terhadap kita semua. Tapi, kita datang demi himpunan Sangkuriang. Bukan karena kita sudi jadi begundal Tatang Sontani. Ya, benar, sambung Ratna Bumi. Rupanya pendekar ini tidak biasa berbicara ngelantur tak keruan. Tiba-tiba Tubagus Simuntang menyambung, meskipun Tatang Sontani kerap kali menjengkelkan kita, tapi kali ini dia berjuang untuk keutuhan himpunan Sangkuriang. Karena itu wajib kita bantu. Kentutmu. Enak saja kau mengumbar mulut, damprat Otong Surawijaya. Aku paling benci mendengar nama manusia itu. Hai Ratna Bumi. Kau dahulu pernah kena hajar Tatang Sontani sampai kakimu hampir remuk. Apakah kau sudi diperintah manusia macam begitu? Ini perkara keutuhan himpunan Sangkuriang. Perkara dengan dia mempunyai perhitungan di luar himpunan, sahut Ratna Bumi pendek tapi jelas. Ya, itu benar. Urusan himpunan lebih penting daripada urusan perorangan, sambung Dwi Jendra yang selama tadi menutup mulut. Dengus Otong Surawijaya. Kau bagaimana, Ratna Bumi? Pergi, sahut Ratna Bumi pendek. Jadi kau menyerah kepada Tatang Sontani, damprat Otong Surawijaya dengan berjingkrak. Kita berempat aku, kau, Dwi Jendra dan Walisana dahulu pernah berikrar bersatu padu menghantam si monyet Tatang Sontani. Kenapa kau kini patuh padanya? Urusan himpunan lebih penting, sahut Ratna Bumi pendek. Baik. Kita berempat pun pernah bersumpah, tidak sudi lagi ikut campur mengenai urusan himpunan. Apakah ini sumpah kentut? Ya, sumpah kentut, sahut Ratna Bumi dingin. Mendengar jawaban Ratna Bumi, Otong Surawijaya melototkan matanya. Ia benar-benar bergusar sampai mulutnya bergetar. Katanya nyaring, bagus. Memang kalian bangsa kentut. Aku tak mau pergi. Aku mau pulang. Otong, tungkas Dwi Jendra. Kita sudah berada di sini. Masakan kita biarkan himpunan Sangkuriang hancur lebur? Walisana membujuk Otong Surawijaya yang berwatak berangasan. Katanya, kau memang benar. Tatang Sontani patut dihajar tengkuknya. Tapi kalau dipikir, kita berempat pun tidak bisa luput dari suatu kesalahan tatkala saling berebut hendak menduduki kursi pimpinan. Siapa bilang? Kita berempat masakan keranjingan perkara merebut tahta pimpinan? Kita pernah berbuat apa? Bantah Otong Surawijaya. Salah atau benar, semuanya sudah terjadi, tungkas Tubagus Simuntang. Kita laki-laki masakan pantas mengungkat-ungkat perkara yang sudah lampau? Kini kita menghadapi suatu bencana. Kalian mengakui junjungan kita Ratu Bagus Boang, tidak? Ya, tentu, sahut Otong Surawijaya cepat. Jika begitu, mengapa akan berpeluk tangan saja sewaktu melihat himpunan Sangkuriang kita akan hancur dibasmi lawan? Baiklah kau boleh pulang memeluki anak istrimu. Kami akan berangkat memasuki medan laga. Cuma saja, kalau kami gugur berantakan baiklah engkau yang mengurusi jenazah kami. Kentut! Kentut! Kentut, bentak Otong Surawijaya kalang kabut. Mendadak saja ia melesat dan menampar pipi Tubagus Simuntang. Hebat akibatnya. Pipi Tubagus Simuntang melepuh seketika itu juga dan mulutnya mengeluarkan darah bergumpalan. Semua yang menyaksikan terkejut. Otong Surawijaya tak terkecuali. Mereka semua tahu bahwa ilmu kepandaian Tubagus Simuntang sejajar dengan Otong Surawijaya. Malahan kegesitannya tiada yang melawan. Pantasnya dia dapat mengelak tamparan Otong Surawijaya. Nyatanya tidaklah demikian. Itulah sebabnya, Otong Surawijaya menyesal bukan main. Katanya nyaring, kenapa kau tak mengelak? Hayo, balaslah aku. Hayo, pukul aku. Kalau tidak mau, kau bukan manusia. Tetapi Tubagus Simuntang hanya tersenyum saja.
Sahutnya tenang, tenagaku jauh lebih penting untuk kusumbangkan kepada mati dan hidupnya himpunan Sangkuriang nanti. Apa untungnya memukul kawan seperjuangan sendiri? Mendengar jawaban Tubagus Simuntang, meluaplah amarah Otong Surawijaya. Si brangasan itu lantas menghantam mukanya sendiri. Plak-plok, plak-plok. Dan mukanya melepuh seketika itu juga dan mulutnya mengeluarkan darah bergumpalan. Otong! Apa-apaan ini, tegur Walisana? Habis. Masakan aku pantas menampar Tubagus Simuntang? Dia tak mau membalas, maka aku membalas kekurang ajaranku sendiri. Otong, kata Tubagus Simuntang sambil mengusap lukanya. Kita ini tak ubah saudara sekandung. Kepergian kita kemari adalah untuk mengadu nyawa demi menegakkan cita-cita bangsa. Esok atau lusa, kita akan gugur sebagai daun perontok. Apakah artinya hanya terkena pukulanmu satu kali saja? Otong Surawijaya terharu mendengar perkataan Tubagus Simuntang. Tiba-tiba saja ia menangis menggerung-gerung. Lalu berkata memutuskan, baiklah. Aku pun ikut mendaki Gunung Cibugis. Hutang Tatang Sontani biarlah kutangguhkan sementara waktu. Nah, begitulah baru bagus, seru Walisana dan Dwi Jendra girang. Dengan memanggul Dadang Wiranata, mereka berangkat bersama mendaki gunung. Selagi mereka berlomba, tiba-tiba Tubagus Simuntang nyeletuk, Otong. Sebenarnya racun apa yang mengeram dalam tubuh Dadang? Kau tahu siapakah yang meracun? Otong Surawijaya terkesiap. Ya, soal itulah yang sebenarnya menjadi pokok persoalan yang penting, kalau saja tidak melantur pada urusan himpunan. Teringat bahwa dirinya yang justru membuat kericuhan itu, dia menyahut tersipu-sipu. Aku memang anjing edan. Biarlah aku nanti yang membalaskan dendam ini, Simuntang. Kau biasanya tajam rasamu. Apakah kau merasa bahwa di dalam tubuh kita sudah tersusupi musuh dalam selimut? Itulah yang kukhawatirkan. Dalam pada itu Manik Angkeran tetap saja membungkam mulut, ia merasa diri seperti tersiksa. Tapi mengingat bahwa ia tak diusiknya, diam-diam bersyukur di dalam hati. Sekonyong-konyong kepalanya terbentur sebuah batu. Sebentar ia menjenakkan mata. Sekelilingnya menjadi gelap. Napasnya pun menjadi sesak. Maka tahulah dia, perjalanan mereka memasuki sebuah terowongan yang hampir-hampir tidak berhawa. Tidak lama kemudian hawa menjadi agak longgar. Dan cahaya terang benderang menyambut pandang Matani tapi tidak lama, perjalanan rombongan itu memasuki terowongan lagi. Bersambung ke bab 133. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.